warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali masih di fisika kelas 10. Yang akan kita bahas hari ini adalah usaha dan energi. Nah, materi usaha dan energi ini ada di kompetensi dasar 3.9 ya teman-teman. Yang tujuannya adalah menganalisis konsep energi, usaha atau yang biasa sering disebut dengan kerja, lalu hubungan usaha dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Nah, lalu di sini pertanyaan pasti akan muncul ketika teman-teman mendengar istilah usaha. Nah, apa itu usaha? Oke, apa itu usaha? Apakah usaha adalah mencari uang? Ataukah usaha adalah belajar agar kamu mendapat pengetahuan? Kira-kira apa ya itu usaha? Oke, nah di sini fisika memiliki definisi tersendiri tentang usaha. Nah, seperti apa itu? Apa itu usaha dalam sudut pandang fisika? Oke, nah dalam fisika, ketika kamu memberikan gaya pada sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan, maka kamu dikatakan melakukan usaha. Bentar, apa maksudnya ini? Oke, maksudnya itu seperti ini. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada, katakanlah ada seseorang yang mendorong kotak. Ya, coba perhatikan. Seseorang mendorong kotak sehingga kotak tersebut berpindah. Ya enggak? Berpindah sejauh X. Ya, kita lihat lagi. Nah, berpindah sejauh X. Oke. Orang tersebut dia mendorong. Berarti kan dia memberikan gaya. Benar enggak? Dia mendorong berarti dia memberi gaya sehingga kotak ini dia bergerak. Kotaknya bergerak sejauh X gitu. Nah, ketika orang ini memberikan gaya, lalu kotak berpindah dari sini asalnya, dia berpindah ke sini. Atau secara matematisnya kita bisa tulis kayak gini nih, seperti ini. Yang tadinya kotak ada di sini, ketika didorong dengan gaya tertentu, maka kotak akan berpindah ke sebelah sini. Nah, perpindahannya itu sejauh X, katakanlah. Nah, peristiwa ini yang sering disebut sebagai usaha, teman-teman, gitu. Jadi, ketika ada gaya yang bekerja pada benda sehingga benda ini dia bisa berpindah sejauh perpindahan tertentu, nah dikatakanlah itulah usaha gitu. Nah, tapi ingat ya teman-teman, gaya yang dimaksud di sini adalah gaya yang searah dengan arah perpindahannya. Coba kita lihat, perpindahannya kan asalnya dari kiri ya, dari kiri bendanya dia berpindah ke kanan. Berarti perpindahannya ke sini kan arahnya. Nah, gayanya juga yang kita tinjau di sini adalah gaya yang searah perpindahan. Artinya gayanya juga arahnya ke sana. Arahnya tuh lurus sejajar gitu ya. Sejajar. Nah, nanti ada kasus di mana gayanya ini dia membentuk sudut ya, teman-teman, tapi harus kita ingat ya. Kita harus ingat bahwa gaya yang dimaksud dalam usaha di sini adalah gaya yang searah perpindahannya. Oke. Nah, di sini bagaimana untuk kasus gaya yang kita berikan itu membentuk sudut terhadap arah perpindahan ya. Membentuk sudutnya itu terhadap arah perpindahan. Nah, contohnya di sini ada seorang anak yang menarik balok ya, balok yang ditali ya, pakai tali. Nah, kita lihat gaya yang diberikan anak, yaitu gaya tarikan di sini berupa gaya tarikan, dia tidak sejajar dengan perpindahannya, karena perpindahannya itu dari sini ke sini, lurus gitu ya perpindahannya. Sedangkan gayanya itu bengkok, enggak lurus. Ya, artinya dia membentuk sudut gitu. Nah, kalau kita gambarkan secara matematisnya ya, kita analisis, itu bentuknya seperti ini. Jadi gayanya itu dia enggak lurus searah perpindahannya, tapi dia membentuk sudut tertentu. Katakanlah sudutnya itu sebesar theta gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk kasus yang seperti ini? Nah, untuk kasus yang seperti ini,
kita harus analisis terlebih dahulu. Kita analisis terlebih dahulu gaya yang tadi diberikan ke dalam komponen-komponen gayanya. Nah, teman-teman sudah belajar tentang vektor, bahwa setiap vektor ya, gaya ini kan vektor, dia bisa diuraikan ke dalam komponennya, baik itu searah sumbu X atau searah sumbu Y ya. Kita anggap yang horizontal itu sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y. Nah, di sini dalam konsep usaha tadi dikatakan bahwa gayanya itu searah dengan perpindahannya. Nah, balok ini dia asalnya di kiri berpindah ke kanan. Berarti kan arah perpindahannya itu ke sini, ya enggak? Ya, betul sekali. Sehingga kita harus mengambil komponen gaya yang searah perpindahannya, yaitu searah sumbu X, berarti yaitu di sini, garis ini. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah F cos theta. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan nilai F cos theta ini? Nah, kita bisa mendapatkan nilai F cos theta dari analisis trigonometri. Kita ingat kembali ya teman-teman. Katakanlah ini yang sisi miring. Ini sisi miring ya. Ini adalah gayanya. D ini depan, psi ini samping. Nah, oke. Nah, dari trigonometri kita tahu bahwa cos theta ini merupakan samping dibagi miring. Betul? Betul. Nah, sehingga ketika kita akan mencari sisi samping ini, apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal kali silang ya, istilahnya. Berarti kalau mau mencari samping, tinggal miring dikali cos theta. Ya enggak? Nah, sehingga karena miring di sini adalah F atau gayanya, maka komponen gaya yang searah sumbu X ini ya, searah perpindahannya itu adalah F kali cos theta gitu. Nah, kita tidak mengambil komponen gaya yang searah sumbu Y. Kenapa? Karena perpindahannya balok ini dia berpindahnya ke kanan ya, bukan ke atas. Tuh. Nah, sehingga usaha secara umum ya teman-teman dirumuskan sebagai W sama dengan F cos theta dikali X. Nah, W ini lambang usaha, F ini gaya, theta ini adalah sudut yang dibentuk antara gaya dengan arah perpindahan, dan X di sini merupakan nilai perpindahannya. Gitu ya. Ini rumusan secara umumnya. Nah, nanti ada kasus-kasus tersendiri untuk sudut-sudut tertentu. Kalau misalnya gayanya searah dengan perpindahan, berarti kan kalau gayanya kayak gini ya, searah perpindahan. Apa yang terjadi? Di sana sudutnya adalah 0 berarti ya, karena gayanya sudah searah perpindahan, berimpit. Berarti kalau cos 0 itu kan sama dengan 1. Berarti usahanya sama dengan F dikali X atau F kali perpindahannya. Itu kasus untuk gaya yang searah perpindahannya, yang sudah dari sananya tuh searah perpindahannya gitu ya. Nah, sebenarnya di buku-buku lain nanti tuh teman-teman akan menemukan bahwa nilai perpindahan itu bisa saja lambangnya sebagai S atau apa gitu. Nah, tidak apa-apa. Yang penting kita paham bahwa usaha itu gaya dikali perpindahannya gitu ya. X di sini perpindahan, mau itu X atau S atau apapun lambangnya. Yang penting kita paham bahwa di sana nilainya itu menunjukkan perpindahan. Gitu ya. Nah, selanjutnya, apakah mungkin usaha bernilai 0? Kira-kira mungkin atau tidak usaha yang kita berikan itu bernilai 0? Coba kita pikir-pikir lagi. Mungkin tidak ya, kira-kira? Ya, mungkin saja. Kenapa? Nah, begini ya teman-teman. Contohnya kita langsung analisis ke kasus ya. Nanti teman-teman simpulkan sendiri ya dari kasus tersebut. Nah, ini ada orang yang sedang memegang sebuah tas ya. Memegang tas, dia berjalan ke arah kiri. Katakanlah arahnya itu ke kiri. Nah, teman-teman kan sudah belajar ya. Setiap benda yang bermassa, jika dia ada di permukaan bumi, itu akan mengalami gaya yang namanya gaya tarik bumi.
Betul, ya betul sekali. Nah, karena tas ini dia memiliki massa dan dia, orang ini, berjalan di atas permukaan bumi, akibatnya tas ini akan terpengaruh oleh gravitasi bumi. Atau dengan kata lain, tas ini akan mengalami gaya gravitasi sebesar F gitu ya. Nah, di sini sehingga kita tulis, kita gambarkan arah gayanya itu ke bawah ya, menuju pusat bumi karena dia tertarik oleh gravitasi bumi. Nah, kita abaikan gaya yang diberikan oleh orang ini ya teman-teman, kita abaikan. Nah, lalu kita lihat nih arah perpindahan orang ini ya, tas ini ya, terutama tas ini itu arah perpindahannya ke kanan gitu, sedangkan gayanya itu ke bawah. Nah, di sini kita lihat berapa sudut yang terbentuk antara gaya dengan perpindahannya. Nah, sudut yang terbentuknya itu adalah sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku berapa nilainya? 90. Ya, 90 derajat. Dan ketika kita masukkan ke dalam persamaan yang telah kita dapatkan tadi, sehingga didapat cos 90 itu kan 0 ya teman-teman, nilainya 0. Sehingga kita lihat bahwa usahanya itu bernilai 0. Nah, jadi mungkin saja nih usaha bernilai 0 kalau gaya yang diberikan itu membentuk sudut 90 derajat dengan perpindahannya. Atau bisa jadi usaha bernilai 0 itu ketika tidak ada perpindahan. Jadi misalnya orang yang mendorong tembok, temboknya tidak berpindah kan, walaupun dia udah sekuat tenaga memberikan gaya karena temboknya tidak berpindah. Atau dengan kata lain, X-nya bernilai 0, maka itu juga nilainya 0. Nah, jadi usaha bisa saja bernilai 0 kalau yang pertama tuh sudut yang dibentuk antara gaya dengan perpindahannya adalah 90 derajat dan tidak ada perpindahan yang tadi. Dan kalau tidak ada perpindahan ya, X-nya 0, seperti orang yang mendorong tembok. Tuh. Nah, lalu di sini ada pertanyaan lagi, apakah mungkin usaha bernilai negatif? Oke, apakah mungkin usaha bernilai negatif? Tadi sebelumnya usaha bernilai 0 itu mungkin. Nah, lalu kalau bernilai negatif kira-kira mungkin atau tidak ya? Oke, kita analisis kembali. Nah, di sini ada kasus ada seseorang yang sedang mengangkat beban ya. Katakanlah bebannya itu diangkat ke atas. Nah, kita tahu nih teman-teman, karena beban ini dia memiliki massa, otomatis dia memiliki interaksi dengan bumi ya. Berarti di sini ada gaya akibat tarikan bumi, yaitu gaya gravitasi bumi ya. Kita tulis F, atau bisa saja gaya berat. Nah, tapi ini kita tulis F saja ya teman-teman. Nah, kita abaikan gaya yang diberikan oleh orang ini untuk mengangkat beban ini ya. Yang kita tinjau adalah beban ini dia bergerak ke atas gitu. Jadi abaikan gak ada orang yang ngangkatnya gitu ya. Nah, beban ini dia bergerak ke atas, sehingga dia, padahal kan dia berada di bumi dan pasti mengalami gaya tarik bumi yang arahnya itu ke bawah. Nah, karena dia bergerak ke atas, perpindahannya berarti ke atas kan? Ya enggak, dia bergeraknya ke atas, berarti perpindahannya dia ke atas. Sedangkan gaya tarik bumi itu arahnya ke bawah, otomatis bisa dilihat arahnya tuh saling berlawanan. Nah, sehingga di sini sudutnya berapa teman-teman? Sudut antara gaya dan perpindahannya itu sudut lurus, berarti 180 derajat. Nah, cos 180 derajat itu nilainya -1. Nah, sehingga usahanya itu bisa bernilai negatif gitu ya. Jadi usaha bisa bernilai negatif kalau gaya dan perpindahan itu membentuk sudut 180 derajat gitu ya teman-teman. Selanjutnya tadi konsep usaha tuh masih dalam contoh ya, belum ke definisi secara fisiknya tuh kayak gimana. Itu baru kayak kasus-kasus usaha. Nah, lalu di sini ada hubungannya nih usaha dengan energi. Jadi untuk mendefinisikan usaha secara fisikanya itu ada hubungannya dengan energi. Nah, sehingga kita perlu
mengenal dulu energi itu apa. Nah, ini contohnya ada seseorang yang mendorong, katakanlah beban. Sini entah apa ya bebannya. Bebannya itu memiliki massa. Nah, orang ini mendorong dengan gaya tertentu, dengan force tertentu ya. Nah, sehingga ketika beban ini berpindah, dikatakan tadi kan kalau ada gaya dan ada perpindahan itu adalah usaha. Ya enggak? Ya kan? Ya, usaha, ada worknya di sini. Nah, coba kita perhatikan apa sih sebenarnya yang menyebabkan dia bisa bergerak? Oke, gaya. Ya, tentu saja gaya. Tapi di sini jauh di sini intinya itu ada energi yang disalurkan, teman-teman. Ada energi yang disalurkan. Orang yang mendorong beban, orang itu kan dia memiliki energi dari, ya bisa jadi dari makanan yang ia makan gitu. Nah, energi yang ia miliki dia salurkan dalam bentuk gaya dorong sehingga mendorong beban. Sehingga beban ini dia berpindah sejauh X tertentu gitu ya. Nah, ini ada energi, teman-teman. Ternyata ada energi yang ditransfer, tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk gaya pada benda, sehingga benda ini dia bergerak dan berpindah. Lalu di sana ada usaha. Nah, sehingga nih usaha itu secara fisika kita definisikan sebagai transfer energi dalam bentuk gaya sehingga benda mengalami perpindahan gitu ya. Nah, ini jadi usaha itu transfer energi. Nah, energi yang ditransfer dalam bentuk gaya ya, bentuknya itu dalam bentuk gaya. Baik itu gaya itu bisa tarikan atau dorongan ya, teman-teman. Sehingga benda mengalami perpindahan gitu ya. Nah, lalu apa itu energi? Oke, usaha udah clear ya. Apa itu energi? Kira-kira apa itu energi? Energy is everything. Energi adalah segala hal. Apa maksudnya? Gini, teman-teman. Ketika teman-teman melihat layar handphone atau layar laptop yang ada di depan teman-teman, di sana ada energi. Ketika teman-teman berbicara, juga di sana ada energi. Ketika teman-teman berkedip, di sana juga ada energi. Atau ketika teman-teman duduk, juga di sana ada energi. Jadi energi itu ada di mana-mana. Energi itu luas. Tunggu. Apa maksudnya itu energi? Energi itu apa sih sebenarnya? Teman-teman mungkin pernah mendengar ada energi dalam tubuh kita. Ya, ketika kita makan, makanan tersebut dirubah, diproses di dalam tubuh kita sehingga menghasilkan energi berupa energi panas atau energi untuk membuat sel-sel kita itu bisa hidup dan kita bisa bergerak gitu ya. Kita bisa berkedip dengan makanan itu gitu ya. Itu energi. Energi itu luas sekali. Tetapi untuk kasus fisika yang akan kita bahas di sini dalam hubungannya dengan usaha, tentu saja energi yang kita maksud di sini adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kita bisa melakukan usaha, yaitu bisa sebuah gaya yang diberikan pada benda itu membuat benda berpindah karena di sana ada energi gitu ya. Jadi energi itu di sini diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Begitu ya, teman-teman. Nah, energi di sini tuh kalau misal orang yang mendorong benda, berarti energinya itu berupa energi yang berasal dari tubuhnya. Kalau misal ada mesin yang mendorong benda, berarti energi itu berasal dari mesinnya itu gitu. Nah, itu energi. Oke, teman-teman. Mungkin sekian dulu ya pembahasan usaha dan energi. Sebenarnya ini konsep dasar yang harus teman-teman miliki untuk masuk ke pembahasan selanjutnya. Nanti itu energi apa saja sih? Kayak gimana sih macam-macam energi? Terus apa hubungannya dengan usaha yang secara perhitungannya kayak gimana gitu. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi ini baru sekedar pengenalan tentang usaha dan energi.
silahkan jika ada yang tidak dipahami, yang belum dipahami, boleh teman-teman tanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.